Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Obrolan kali ini membahas sosok fighter muslim yang menggantikan fighter muslim juga, yaitu menggantikan Khamzat Chimaev untuk menghadapi sang top contender yang telah lama tidur, yaitu Leon Edwards. Ya, dia adalah Belal Muhammad. Sebenarnya sosok Belal adalah sosok yang tidak terlalu spesial, tapi keputusannya menggantikan Khamzat Chimaev yang dianggap fighter yang spesial menjadikan Belal menjadi sosok yang spesial. Tapi sebelum membahas siapa Belal Muhammad, alangkah baiknya kita obrolin dulu asal-usul dijadwalkannya Belal Muhammad versus Leon Edwards. Semenjak 5 September 2020, Khamzat membuat sensasi. Jika Khamzat menang melawan Gerard Misharz yang dijadwalkan pada tanggal 19 September, maka entah di bulan yang sama atau di bulan Oktober, Khamzat dijadwalkan bertarung melawan Demian Maia. Bahkan di Twitter, Khamzat sempat mengatakan dalam cuitannya, "Minggu pertama aku ingin melawan Demian Maia, minggu kedua aku ingin melawan Nate Diaz, dan minggu ketiga aku ingin melawan Nick Diaz." Hal itu menjadi hal yang paling gila yang belum pernah ada sebelumnya, karena jarak waktu melawan Gerard dan Demian Maia hanya dalam 1 atau 2 minggu. Tapi setelah menang spektakuler atas Gerard Misharz, Demian Maia dan tim tidak ada kabar keinginannya untuk melawan Khamzat Chimaev. Dan itu sangat wajar, karena tidak ada keuntungan apapun jika Demian Maia bersedia. Stephen Thompson pun juga menolak, dan gue sangat amat setuju dengan apa yang dikatakan Stephen Thompson. Katanya, "Enggak lah, saya nggak akan melawan dia bro. Maksud saya, itu nggak masuk akal bagi saya saat ini. Saya ranking 5, terus malah lawan yang belum punya ranking. Paham kan maksud saya? Saya sudah melawan banyak orang untuk bisa sampai di ranking ini. Saya sudah melawan Anthony Pettis, Darren Till, Jorge Masvidal, Tyron Woodley, dan Robert Whittaker. Dan banyak fighter lain juga yang berusaha di ranking yang mereka capai. Ya jadi saya nggak paham kenapa dia semudah itu melompati banyak fighter di atas dia." UFC pun kebingungan mencari lawan untuk Khamzat. Tapi semenjak Dana White duduk bersama dengan Khamzat, 5 hari setelah itu, secara tiba-tiba Leon Edwards dihapus dari ranking UFC. Yang gue rasa ini hanya pancingan atau strategi dari Dana White supaya ada top contender yang mau melawan Khamzat. Benar-benar cerdas Papa Dana ini. Tentu, mau tidak mau, Leon Edwards harus bertarung melawan non-ranking. Khamzat Chimaev versus Leon Edwards pun dijadwalkan bertarung 19 Desember 2020 di UFC Fight Night 183. Tapi 29 November, Khamzat Chimaev dinyatakan positif COVID-19. Tapi Khamzat Chimaev dan timnya berkomitmen untuk berusaha sembuh dan tetap melanjutkan pertarungan. Tapi akhirnya di-cancel karena 1 Desember Leon Edwards pun dinyatakan positif COVID-19. Setelah keduanya sembuh, 22 Desember UFC mengumumkan pertarungan Khamzat Chimaev versus Leon Edwards dijadwalkan tanggal 20 Januari 2021 di UFC Fight Night 185. Tapi untuk kedua kalinya, pertarungan mereka dibatalkan. Karena walaupun negatif dari COVID-19, kondisi paru-paru Khamzat belum pulih 100%. Kardio Khamzat benar-benar hancur. Leon Edwards pun jengah di saat dia siap, justru tidak ada lawan. Maka Leon Edwards pun sempat memancing emosi Jorge Masvidal. Tapi sayangnya Jorge Masvidal tidak ada respon. Lalu dijadwalkan kembali pada tanggal 13 Maret 2021 UFC Fight Night 185. Tapi 11 Februari 2021 Dana White mengumumkan untuk ketiga kalinya pertarungan dibatalkan karena kondisi Khamzat yang semakin parah. Namun secara sangat amat mengejutkan, seorang Belal Muhammad secara tiba-tiba bersedia menggantikan Khamzat Chimaev. Tanpa drama, tanpa banyak bicara, dan tanpa banyak menunda.
Keputusan Belal tentu sangat membuat para fansnya kagum, lantaran Belal baru saja bertarung tanggal 13 Februari. 5 hari setelah itu, atau tanggal 18 Februarinya, Belal langsung memberanikan diri maju melawan ranking 3, padahal Belal sendiri hanya di ranking 13. Dan padahal Belal juga pernah positif COVID-19 pada tanggal 15 Desember 2020. Nah, sekarang mari kita obrolin profil Belal Muhammad. Belal lahir tanggal 9 Juli 1988 di Chicago, Amerika Serikat. Walaupun lahir di Amerika, namun darah yang mengalir pada Belal adalah darah Palestina dari kedua orang tuanya. Ayah Belal pernah terpaksa menutup toko handphonenya karena dijarah saat unjuk rasa Black Lives Matter 2020 lalu. Karena darah Palestinanya itu, jadi wajar Belal lebih sering membawa bendera Palestina di oktagon daripada bendera Amerika Serikat. Sebelum masuk UFC, Belal sempat bertarung di Bellator. Seperti apa yang dijelaskan di video profil lengkap Israel Adesanya, bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa fighter di UFC adalah bukan fighter sembarangan. Biasanya punya rekor puluhan pertarungan atau pernah juara di promotor lain. Nah, Belal adalah juara kelas welterweight di promotor Titan FC. Karena rekor sempurna yaitu 9 kali menang dan tidak pernah kalah, akhirnya UFC mengontrak Belal Muhammad di tahun 2016. Di tahun itu, Belal seangkatan dengan Alexa Grasso, Alexander Volkanovski, Brandon Moreno, CM Punk, Curtis Blades, Ion Cutelaba, Gregor Gillespie, Marvin Vettori, dan Mike Perry. Dalam debutnya, Belal langsung menjadi main card UFC Fight Night Dos Anjos vs Alvarez. Tapi Belal kalah via keputusan juri atas Alan Jouban. 2 bulan setelah itu, Belal menang via TKO atas Augusto Montano. Tapi 2 bulan setelah itu, Belal kalah via KO dari Vicente Luque hanya dalam 1 menit. Setelah itu, Belal menang 4 kali beruntun. Tapi setelah itu, Belal kalah dari Geoff Neal via keputusan juri. Yang gue rasa, walaupun kalah, Belal termasuk hebat karena mampu bertahan 3 ronde penuh atas Geoff Neal. Karena dari 6 fighter yang dikalahkan Geoff Neal, 4 diantaranya hanya mampu 1 ronde, dan 1 yang bertahan 2 ronde. Karena memang secara keseluruhan, Belal adalah fighter dengan kardio yang baik, punya volume yang tinggi, dan power yang kuat, pressure yang kuat, dan tentu takedown yang baik, dan takedown defense yang kuat. Setelah kalah dari Geoff Neal, dan sebelum fight dengan Leon Edwards, Belal menang 4 kali beruntun, dan semuanya via keputusan juri. Tapi ada satu pertarungan Belal yang dimenangkan via submisi. Bahkan ini satu-satunya kemenangan Belal via submisi, yaitu atas Takashi Sato dengan teknik rear naked choke pada 7 September 2019. Dan di atas kertas, Belal adalah pemegang sabuk ungu Brazilian Jiu-Jitsu. Yang gue rasa penyebab Belal mampu menang finish adalah karena pertarungan diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Belal mengaku ini terasa spesial karena ini pertama kalinya ia bertarung di Timur Tengah. Belal pun mengatakan, "Sejak saya memasuki negara ini, saya hanya menerima banyak rasa hormat dan keramatamahan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, bisa mewakili rakyat Palestina di Timur Tengah. Saya berharap dapat membuat negara saya bangga, sekaligus mengadvokasi semua orang yang tidak memiliki suara. Saya berharap mendapatkan dukungan dari banyak penggemar UFC di sini di Abu Dhabi. Insya Allah, kemenangan saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk penggemar saya juga." Dan semakin terasa spesial karena di UFC 242 ada banyak fighter muslim lainnya seperti Omari Akhmedov, Muslim Salikhov, Othman Azaitar, sang tampan Zubaira Tukhugov, Merbek Taisumov, Shamil Abdurakhimov, Islam Makhachev, dan tentu Khabib Nurmagomedov. Belal pun berkata,
Tidak penting apakah banyak orang Arab di kartu atau tidak. Kita semua adalah saudara dalam Islam dan harus mendukung satu sama lain, terlepas dari mana kita berasal. Belal memang sosok yang sangat islami, seperti halnya Muhammad Salah, yang menunjukkan akhlak muslim di dunia sepak bola sebagai bentuk dakwahnya. Belal pun mengatakan, dengan gambaran negatif tentang Islam di media, ini memberi kita semua kesempatan untuk mengekspresikan wajah Islam yang sebenarnya, terutama saat saya dibesarkan di Amerika Serikat. Saya telah menyaksikan dan mengalami pandangan negatif beberapa orang terhadap Muslim, dan saya ingin dapat mengubahnya dengan cara yang positif. Dan tentu, alasan Belal menjuluki dirinya Remember the Name atau ingatlah namanya, tentu punya maksud, yaitu ingatlah nama Muhammad dimanapun dan kapanpun. Belal sangat berambisi menjadi juara dan menjadi orang Arab pertama yang juara di UFC. Itu juga alasan Belal yang tidak berpikir panjang untuk mau bertarung dengan ranking 3. Belal pun mengatakan, tujuan utama saya dalam karir saya adalah membawa pulang sabuk sebagai juara kelas welterweight, insya Allah. Di sisi lain, Belal adalah sosok yang humoris, bahkan sempat mengerjai Paul Felder. This is Prince Abraham. Hey, how are you, man? You good, For real? Yeah. Oh, hello everybody. It's your boy Paul back on. Itulah profil lengkap Belal Muhammad. Siapa selanjutnya fighter yang harus gue bahas? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Terima kasih.